Mengerikan. Bandar Kakap ini borong BBRI karena ini. Ya, seperti itu. Nah, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari saham BBRI, dan topik tadi kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Saham BBRI diborong investor raksasa, segini target harga terbaru. Ya, siapa sih Pak Firman yang memborong mengenai hal itu semuanya? Ini adalah BlackRock yang memborong senilai 19,89 juta lembar saham ya, dan kemungkinan naik menjadi 2,59 miliar lembar saham. Ya, seperti itu. Nah, terkait mengenai saham BBRI, bagaimana ketebangnya Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Dan siapa sih BlackRock? Ya, seperti itu. Siapa Pak Firman? Bandarnya itu siapa? Saya sebutnya bandar ya Bapak Ibu ya, karena satu sisi subscriber kami itu ya, yang masuk di sini itu adalah para pemula. Jadi saya sebutkan bandar, atau istilahnya market maker lah kalau dalam dunia akademisinya ya. Dan kalau kita sebut ya, secara halus ya big money ya, atau trader institusi. Ada Pak Firman? Ada. Nanti saya akan sebutkan BlackRock itu seperti apa ruangannya ya, seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita akan simak mengenai dari saham BBRI ini ya. Nah, BBRI itu tadi diborong oleh CC, RX, LG, PD dan juga YP. Ya, BBRI walaupun turun tapi ya diborong. Ya, ini ya. Nah, CC itu ada 675.000 lot ya, dan ini, dan yang distribusi tadi ya mengenai dari saham BBRI itu adalah AK, KZ, CP dan juga JP Morgan. Ya, seperti itu. Nah, kalau dalam bulan Juli ini Pak Firman, siapa yang memborong banyak? Ya ini CC, ZPLG yang senilai mereka dapatkan atau akumulasi sekitar 37 juta lot. Ini dari saham BBRI. Nah, kalau kita lihat 3 bulan yang lalu mengenai dari saham BBRI ini, ya ini paling banyak ini adalah YP, CC ya senilai 19 juta lot ya, ini ya. Dan ini netbuy-nya. Nah, ini yang bisa membedakan antara emiten kelas kakap dan juga emiten kelas kayak gitu ya, gorengan. Jadi profesionalnya itu lebih di saham-saham emiten yang besar. Contohnya dari saham BBRI ini. Ya, seperti itu. Nah, ini yang memborong dari saham BBRI. Dan kira-kira Pak Firman, yang dikatakan Pak Firman BlackRock itu bagaimana sih Bapak Ibu? Itu bisa diklik saja ini ya, trading room BlackRock. Nah, ini tak lihatkan tempatnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini BlackRock. Nah, BlackRock ini itu adalah sebuah trader institusi ya Bapak Ibu ya, dan ini ruangannya. Nah, ini tak lihatkan nih besar nih ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini jadi kalau kalian itu masuk dari saham BBRI ya, kalian lawannya kayak gini. Kalian yang pakai tradingnya pakai HP atau apa-apa ya, kalian pakainya lawannya kayak gini ya, seperti itu. Ini. Nah, ini profesional semua Bapak Ibu. Jadi mereka ini ya mayoritas ya dari praktisi keuangan dan juga akademis ekonomi, dan ini juga ada lisensinya ya Bapak Ibu ya. Semua ada lisensinya, tapi ya harus melekat kepada institusi. Nah, Pak Firman, apakah ada sebuah trader yang notabene mereka nggak gabung sama aset manajemen? Ada nggak Pak Firman? Ada. Ya, mereka itu lebih disingkat yang namanya hedge fund manager. Nah, ini ya, hedge fund manager. Tulisannya gimana sih?
Nah, jadi seperti ini. Jadi mereka nggak tergolong kepada melekat kepada aset manajemen. Nah, tapi benar-benar orang itu ya mereka tertutup, nggak terlihat ya di apa namanya di publik ya, seperti itu. Ya, kalau kalian masuk di kelas kami sudah tak lihatkan ya, adalah salah satu retail yang mereka kelola uang dari beberapa bangsawan ya, atau apa namanya para kunglo ya, dan dia dipercaya dan sudah profesional juga. Tapi ya mereka nggak buka titip dana sembarangan ya. Ada Pak Firman, ada ya, dan mereka juga sudah teruji, jadi nggak viral-viral banget lah ya. Jadi seperti itu. Nah, problemnya yang korban yang titip dana itu seperti Pak Firman, ya mereka itu ya di apa ya, dihianati dalam hal ini. Biasanya para yang titip dana itu ya orangnya ya memang mereka kelola ya, itu yang lebih viral-viral, tapi kita nggak akan bahas secara lebih dalam, itu agak sensitif ya, lebih baik kita di kelas aja bahas itu semuanya. Oke, mana dari sampai ini. Nah ini ya Beber itu diborong sama BlackRock. Nah ini kalau kita lihat dari secara teknikal analis ya, MA20 ini di atas MA20, dan ini ya MA5 nya sudah di atas ya. Ini harapannya saham Beber itu akan rally menguji resist di harga 5.000. Selamat orang-orang yang sudah saya sarankan untuk masuk di harga 4.000 waktu itu ya, dan juga di 4.000 ini yang memborong senilai 500 juta ya, yang untuk tujuannya adalah untuk swing dan juga untuk invest. Selamat, kalian bisa panen ya, seperti itu. Mantap nggak? Mantap ya, seperti itu ya. Ini ya terkait dari saham. Nah pertanyaan Pak Firman, saham Beber ini tuh apakah asing itu memborong? Nah kalau kita lihat ya dari sini, asingnya itu distribusi. Nah makanya untuk saham Beber itu saya jadikan biasanya itu untuk trading, swing, dan juga untuk invest. Kenapa Pak Firman? Ya karena saham BBN itu liquid, dan kalau misalkan kita mau trading di saham BBN itu ya modal gede itu aman. Ya kita bisa batasi resikonya juga bisa. Nah kalau untuk day trading, kalau biasa yang saya lakukan adalah 1-3% itu cut ya. Tapi ada untuk swing itu ya 5-10% itu saya cutnya seperti untuk swing. Dan ada pun untuk invest yaitu ya lebih tinggi lagi apabila kalau kita lihat dari sisi laporan keuangannya itu nggak bisa bertumbuh ya, itu biasanya kami cut. Itu Bapak Ibu harus bisa membedakan. Nah makanya yang kami bikin di kelas kami itu ya, yang mereka pingin belajar mengenai hal itu semuanya, karena yang saya dapatkan mengenai laporan keuangan, teknik analis ya, itu ya saya dapatkan ya dari apa namanya, dari TIKMI ya, dan juga dari perkuliahan, dari S1 S2 juga sama seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu kalau pengen masuk ke atau kerja di dalam sekuritas itu juga ada lisensinya ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya, nanti kalau kalian itu pengen mengerti ya, nanti ini aja nih TIKMI, nanti kalian bisa akses tuh situ, mau jadi manajer investasi dan lain sebagainya ya. Ini nah ini resmi ya Bapak Ibu ya, dan saya juga sudah seperti ini ya. Ini sertifikasinya WPPE, terus ini CSA, RSA, WAPERT, dan ini nanti ini ya itu ya tuh. Nah kembali lagi mengenai dari saham Beber ini, apakah saham Beber itu dia akan naik ke atas Pak Firman? Ya kalau tujuannya kalian adalah untuk investasi, hold saja nggak apa-apa. Yang sungguh bagaimana, hold saja, karena untuk masuk dari saham Beber ini itu adalah aman. Ya kenapa kok bisa aman? Ya karena dia itu masuk di indeks LQ45 Kompas 100 yang notabene bahwa saham Beber itu saham yang sangat liquid ya, seperti itu. Lah kenapa kok liquid Pak Firman? Ya di sini kalau kalian bisa cek ya bahwa saham Beber ini ya,
saham BBRI itu dia sering bagi dividen dalam setahun itu 2 kali. Nah, jadi untuk investor pemula yang ngekliknya itu kesusahan, yang pengen beli itu justru pencetnya tombol sell, dan yang pengen sell malah justru beli, ya masuk di saham BBRI ini aja yang lebih aman. Ini dengan porsi jumbo juga masih bagus ya, karena tujuannya adalah untuk investasi. Nah, kalau kalian itu masuk 1 M dari saham BBRI ini, ya kalian dalam 1 tahun akan dapatkan dividen. Ya, setahun bagi dividen 2 kali. Itu di bulan Januari sampai Maret. Nah, alumni kami itu ya bisa dapatkan dividen dari saham BBRI ini dalam 1 tahun itu mencapai 300 juta. Uangnya berapa Pak Firman? Bisa dihitung sendiri. Ya, seperti itu ya. Ini mengenai dari saham BBRI. Jadi untuk kalian yang bagi para pemula yang emosinya nggak bisa terkontrol, dan kalau misalkan rugi atau apa masih takut, ya masuk dari saham BBRI saja, masih aman kok ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari volumenya juga masih oke ya mengenai dari saham BBRI. Oke, terus apa lagi Pak Firman? Nah, mengenai dari saham BBRI ini, kalau kita lihat dari ini ya, teknik dagangnya ini di harga 4720, 4700 dan juga 47.700 ini mereka masih dijaga. Nah, saham BBRI itu dia akan dites di harga 4780. Ini menarik nggak? Ada yang ikut nggak? Ya, apabila nggak ada yang ikut, ya mereka ya masuk lagi. Habis itu nanti ditelan lagi sampai ke 4840. Ya, ini mengenai dari saham BBRI. Nah, ini ya para retail. Ya, sorry, kok para retail? Para trader institusi. Ya, karena di sini kalau kita lihat jumlah frekuensinya itu kecil tapi volumenya besar, kan ini bukan retail. Ya, seperti itu. Ini yang mengamai dari saham BBRI ya, seperti itu. Nah, oke, bagaimana Pak Firman strategi mengenai dari saham BBRI ini? Silahkan kalian itu bisa tunggu dulu ya. Saham BBRI ini sudah turun 2 hari. Silahkan kalian bisa tunggu di harga 4746 dan juga di harga 4691. Ya, dan saham BBRI ini ya, dia berada di MA5 dan juga berada di atas MA20, yang artinya saham BBRI itu dia akan rally ke atas. Ya, seperti itu. Dia akan menuju untuk uptrend. Ya, begini. Nah, lalu bagaimana Pak Firman apabila saham BBRI ini justru MA5-nya ini kejebol ya? Kalian kalau misalkan untuk day trading ya bisa di cut loss dulu di harga 4654. Kalau tujuannya itu adalah untuk day trading. Nah, kalau untuk investasi ya kalian bisa masuk. Jadi sistemnya ya nabung dari saham BBRI ini. Ya, yang saya katakan untuk saham BBRI ini ya dia uptrend terus. Jadi untuk kalian yang kepengen untuk investasi ya masuk itu ya di saham BBRI ini. Arahnya kemana ke Pak Firman? Ya ke harga 7.000, bahkan ke harga 8.000. Makanya ketika orang-orang itu saham BBRI di harga 4.100, wah banyak sekali Bapak Ibu semuanya yang telepon sama saya, yang hubungi nomor kayak gini. Pak Firman, saya nyangkut 1M, Pak Firman saya nyangkut 5M, Pak Firman saya nyangkut 10M, kira-kira BBRI ini nanti akan bangkit gak? Saya katakan pasti bangkit. Kenapa Pak Firman? Ya karena siklusnya adalah uptrend. Ya. Wah, orang-orang pada beli. Bagaimana caranya beli ya? Silahkan bikin akun baru, borong saja di situ. Wah, sekarang bagaimana ketika borong di harga 4.000 ya bisa diukur sendiri Bapak Ibu. Masuk 1M mengenai dari saham BBRI ini. Berapa yang mereka dapatkan? Wah. Hasilkan seperti itu, apakah saya dapat keuntungan dari mereka? Oh, tidak. Apakah ada yang baik Pak Firman? Ya ada. Biasanya langsung ini Pak Firman saya sudah TP ini ya buat jajan. Saya nggak berharap seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu sudah rezeki Bapak Ibu. Karena tujuan saya itu adalah memberikan informasi kepada Bapak Ibu dan mendampingi Bapak Ibu yang khususnya usianya 30 tahun ke atas. Ya, tenang saja. Kalian ikuti channel ini saja. Saya dampingi untuk Bapak Ibu semuanya agar bisa bertahan lama di pasar modal. Betul ya? Oke.
Sudah masuk di situ, targetnya di berapa Pak Firman? Ya, silakan sesuaikan trading plan kalian masing-masing. Nah, kalau kalian itu lebih ke untuk swing ya, nanti kalian bisa panen di harga 5760 ya, serta di harga 547. Yaitu kalau kalian itu nggak sabar. Nah, kalau misalkan saham BBR Nudia kok malah turun sampai ke harga ini, ya sudah, kalian bisa di cut loss. Kalau investasi Pak Firman ya beda lagi. Kalau investasi ya mereka zero. Ya seperti itu, tunggu saja di harga 3000. Ada yang ngantri, Pak saya pengennya saham BBR ini di harga 2000 yang impi. Kalian kok apa namanya nawar kok kayak emak-emak ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita nggak lama-lama ya. Untuk kalian pengen masuk di kelas kami, silakan hubungi saja, japri saja nomor di bawah ini. Ini kita akan dampingi kalian ya, seperti itu, agar kalian itu biar sukses di pasar modal ya, seperti itu. Kita nggak lama-lama, kita ada kegiatan habis ini, ada pengajian ya, seperti itu. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas lainnya lagi, tulis komentar kalian di bawah ya. Betul, bye bye.